Sekarang kita akan belajar bersama cara bagaimana budidaya aglonema. Ini adalah tanaman hias aglonema. Ini hias aglonema yang akan kita potong nantinya. Kita siapkan alat potongnya. Kita siapkan alat potongnya seperti ini ya. Kita siapkan alat potongnya, kemudian atau kita bisa menggunakan gunting seperti ini. Nah, kemudian untuk mempertajam kita pakai amplas ya. Kita akan belajar bersama bagaimana cara semai aglonema ya. Ini tanaman hias aglonema seperti ini. Nanti akan kita perbanyak dengan menggunakan caranya bagaimana kita memperbanyak tanaman aglonema seperti ini. Karena aglonema termasuk tanaman yang bagus ya, yang memiliki karakter daun yang bagus. Ini dari jenis margareta. Memang harganya tidak begitu mahal, masih banyak sekali tanaman hias yang mahal ya, yang mahal-mahal. Untuk media semai kita nanti menggunakan sekam bakar ini. Sekam bakar ini sangat bagus sekali untuk menyemai karena dia tidak sesuai penyakit atau jamur ya, atau cendawan. Sangat bagus sekali untuk kita gunakan sebagai media tanam, dan dia lebih memegang air ya. Sekam bakar seperti ini kita gunakan nanti untuk persemaian aglonema. Kemudian alat potong bisa menggunakan gunting, seperti ini atau pisau ya. Kemudian kita nanti juga memakai alat untuk atau sarana untuk agar tidak mudah busuk, karena aglonema ini tipenya mudah busuk kalau kita tidak bisa atau tidak cermat dalam menyemainya ya. Nanti kita mudah sekali busuk dia karena tipe batangnya ini lunak, sehingga kita harus memperhatikan itu. Kita potong-potongnya nanti kita memakai sarana ini ya, sarana ini. Mohon maaf ini tidak saya munculkan nama produknya. Kita juga membutuhkan floral foam ya. Mungkin ada yang sudah pernah memakai yang basah ya kalau bisa ya, karena ada dua itu, floral foam yang basah dan kering ya. Kita memakai floral foam yang basah. Ini bagian bawah sudah saya basahi, bagian atas belum. Oke, kita mulai saja. Jadi tanaman hias aglonema ini seperti ini termasuk remaja. Batangnya sudah tidak begitu muda, hijaunya sudah agak tua ya, seperti ini. Ini nanti kita potong untuk kemudian nanti akan menjadi beberapa, atau paling tidak dia memunculkan rumpun ya, menjadi rumpun seperti ini. Ini adalah juga hasil potong. Nanti rumpunnya seperti ini, jadi rumpun seperti ini. Setelah dipotong nanti rumpunnya seperti ini. Nah, untuk memotong ini memang gampang-gampang susah, karena aglonema tipe batangnya agak lunak ya. Kalau kita tidak pandai memotong atau kita tidak tahu triknya, maka nanti dia akan busuk dan terjadi kegagalan ya. Ini kita potong seperti ini ya, kita korek-korek seperti ini, kita potong kemudian nanti dia akan muncul rumpun seperti ini ya kalau sudah dipotong ya. Tapi biasanya kalau kita tidak pandai memotong ya, tidak tahu triknya, nanti justru menjadi busuk atau gagal ya. Ya, ini caranya seperti ini. Jadi kita korek dulu. Jadi korek medianya dikorek. Saya pakai media sekam ya. Ini pakai media sekam fermentasi kalau bisa ya, yang bersih. Dikorek seperti ini sampai kelihatan bagian bawahnya seperti ini. Boleh dikurangi ya, boleh diambil begitu biar untuk memudahkan. Tidak diambil pun tidak apa-apa, yang penting kita nanti bisa mudah untuk dipotongnya ya. Seperti ini kita sudah singkirkan area media tanam yang tepat di samping-samping pangkal batang seperti ini ya. Oke, kita langsung saja. Kita potong bagian sini dan motongnya dengan memakai pisau yang tajam, atau bisa memakai hand sanitizer atau alkohol untuk membersihkan area pisaunya ya. Oke, sebelum kita motong ini kita usahakan batangnya ya, batangnya ini yang tidak hijau ya, yang sudah hijaunya agak tua, agar tidak mudah busuk. Nah, potong sebelah sini pelan-pelan, sekali potong ya, jangan bolak-balik, sekali potong seperti ini ya. Ya, sudah terpotong seperti ini ya, sudah terpotong ini kan, sudah terpotong seperti ini. Ini sudah kelihatan potongannya
bagaimana cara selanjutnya setelah dipotong seperti ini ya. Ini adalah tanaman hias aglonema yang masih lumayan bagus untuk dijadikan bisnis ya, karena memang corak daunnya sangat menarik ya. Selanjutnya bagaimana setelah dipotong seperti ini? Oke, ini sudah terpotong ya, kita turunkan dulu ya. Kita lihat hasil potongannya dulu. Ini hasil potongannya tadi, jelas seperti ini hasil potongannya ya. Potongannya harus lurus seperti ini dan rata ya, memakai pisau yang tajam. Sekali lagi, aglonema termasuk dia memiliki batang yang lunak ya, tidak keras, sehingga rawan sekali busuk. Nah, maka kita harus tahu triknya ya, bagaimana agar dia nanti ketika disemai tidak busuk begitu ya. Cara pertama silakan dicatat ya, kita sama-sama belajar berbagi pengalaman. Cara pertama adalah bagaimana, ini kelihatan daunnya kan banyak ya, daunnya kan banyak ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 daunnya ya. Karena ini adalah tidak memiliki akar, maka hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana ketika nanti dia ditanam ini penguapannya sedikit ya, terjadi penguapan sedikit. Karena ini, karena tidak ada akarnya, dia tidak bisa menyuplai unsur hara ke sana, sehingga kita harus memperhatikan penguapannya ya. Dan penguapan yang terbanyak adalah di bagian mana ya? Penguapan untuk tanaman semuanya menguap ya, semuanya bisa menguap, dari batang juga bisa, dari batang daun juga bisa, dan juga dari daunnya. Maka untuk mengurangi penguapan adalah ya, kita lepas daunnya, bagian bawah, melepas daunnya yang bagian bawah ya, bagian bawah ini dilepas daunnya ya. Ada kelopaknya di sini, ada kelopaknya di sini. Kalau bisa sampai bersih ya, sampai kelopaknya seperti ini ya. Ini ada kelopaknya nih, kelopaknya seperti ini sampai bersih ya, seperti ini ya. Nah, kita buang, kemudian kita lanjutkan untuk mengurangi penguapan ya. Kita potong lagi atau kita kurangi daunnya ya. Kita kurangi daunnya seperti ini ya, dilepas. Ini kan modelnya ada kelopak daunnya ini ya. Ini masih ada 1, 2, 3, 4 ya. Pengalaman untuk penyemaian itu maksimal menggunakan atau menyisakan 3 daun paling atas ya, sehingga kalau masih ada 4 seperti ini diambil atau di pruning lagi. Kita lepas daun yang terakhir ini ya, yang dipotong. Ini kan kelopaknya nih, kalau bisa kelopaknya hilang ya. Ini ada kelopaknya nih ya. Ini sekali lagi untuk tipe dari aglonema, dia ini batangnya lunak ya, sehingga kita harus memperhatikan ketika cara semainya agar tidak mudah busuk ya, seperti ini. Ini hasil potongnya seperti ini. Kemudian bagian atas ya, bagian atas menyisakan 3 daun maksimal ya, maksimal menyisakan hanya 3 daun saja seperti ini ya, hanya 3 daun saja seperti ini ya. Kita lihat ya, untuk potongnya tadi ya, kalau bisa rata seperti ini, tidak ada guratan-guratan atau memar di bagian sini ya, karena rawan sekali terkena jamur atau gangguan hama kecil-kecil itu ya. Ya, ini sudah kita potong seperti ini. Kemudian hasil potong bagian bawah bisa dilihat ya, ini masih ada lendirnya, bisa dibersihkan, bisa menggunakan langsung dengan tangan atau bisa menggunakan tisu ya. Kita bersihkan lendirnya ya, tujuannya nanti agar ada sarana yang bisa kita tempelkan di sini. Untuk apa? Untuk mencegah penguapan dari sini atau terjadinya kebusukan di area ini ya. Potongan seperti ini dia akan memunculkan rumpun seperti ini ya. Ya, rumpun ini ya, rumpunan ya. Ya, ini bisa dilihat, ini rumpunan hasil dari potongan seperti ini. Jadi kalau kita potong seperti ini nanti akan rumpun seperti tadi ya. Ya, karena di tiap ruasnya ada tunasnya ya, seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah potong seperti ini ya, kita memakai ini, kita pakai sebagai sarana untuk menutup luka bagian yang tadi sudah kita potong ya. Ya, lukanya ini rawan sekali terkena jamur atau
hama kecil-kecil gitu ya, sehingga harus kita tutup ya. Kemudian juga dengan menutup ini nanti penguapan berkurang ya. Ini penting sekali, penguapan bisa berkurang ya. Kita beri lem Alteco ini, caranya sebenarnya banyak, bisa menggunakan lem Alteco atau menggunakan yang lainnya. Udah ya, ini sudah saya kasih lem Alteco nya seperti ini. Kemudian di bagian atas yang mau kita semai juga demikian, kita beri lem Alteco, kasih lem seperti ini ya. Sudah dikasih lem, kemudian kita menunggu kering. Menunggu kering kita taruh seperti ini ya. Kemudian kita siapkan media tanamnya. Jadi sekali lagi, untuk potongan ini yang bagian bawah nanti dia akan keluar rumpunan seperti ini ya. Kemudian bagian atas kita semai menjadi tanaman baru. Kalau yang bagian bawah nanti dia akan muncul rumpunan seperti ini ya, rumpunan seperti ini. Ini kita nunggu keringnya, kita taruh dulu, kemudian kita siapkan untuk media tanamnya ya. Untuk media tanam ya, menggunakan sekam bakar. Sekali lagi, tadi saya sebutkan di awal, menggunakan sekam bakar saja, karena sekam bakar ini sifatnya dia satu, nutrisinya banyak ya. Kemudian yang kedua, dia memegang air, dan yang ketiga yang paling penting, dia tidak disukai jamur atau cendawan. Maka menggunakan media semai dari sekam bakar ini seperti ini. Lalu ya, sebelum kita masukkan ke media tanam, kita menggunakan ini floral foam ya. Floral foam ini kita gunakan untuk menyemai nanti ya. Ini yang basah ya. Kalau beli di toko, pilih yang floral foam yang basah, kan ada dua itu, ada yang kering dan ada yang basah. Pilih yang basah ya, yang basah. Ini sebagian sudah saya basahi, ini yang masih kering. Tapi ini floral foam yang basah kalau beli ya. Kemudian kita ambil aja sedikit, kita potong aja sedikit ya, untuk kita gunakan untuk menancapkan aglonema yang sudah kita potong tadi. Kira-kira menyesuaikan besar dari batangnya ya. Kita potong seperti ini. Ini memang carana ini sangat bagus sekali, terutama untuk stek. Sebenarnya bisa dipakai untuk tanaman apa saja ya, yang tipe budidayanya adalah di stek ya. Kita potong seperti ini, jadi kotak-kotak seperti ini. Ini adalah floral foam ya, karena potongan kita hanya satu, kita pakai satu aja. Oke, selanjutnya nih floral foamnya. Ini yang basah ya, jangan beli yang kering. Kalau kering nanti dia mengapung ya. Belinya floral foam yang basah ya. Kalau mau beli di online atau di toko pertanian atau di nursery menggunakan atau beli yang floral foam yang basah. Kemudian caranya bagaimana ya? Caranya ya, sebelum saya kasih tahu caranya, ini tipe dari stek adalah bagaimana agar area tancapan ini penuh dengan media ya, ya. Jadi padat tapi poros seperti ini. Ini termasuk sarana yang baik karena tipenya dia padat dan juga poros ya, bukan padat banget gitu ya, bantat kalau orang Jawa bilang, tapi dia poros, ada rongga-rongganya di sana, dan ini sangat bagus sekali untuk kita gunakan sebagai stek. Ya, ini caranya sangat mudah sekali, cukup ditancapkan begini ya, seperti ini ya, pelan-pelan ya, 1 2 3, tancapkan seperti ini ya, terus sampai bawah ya, sampai seperti ini. Tidak perlu sampai tembus ya, cukup kira-kira tidak sampai tembus gitu aja ya. Ini seperti ini, jadi hasilnya seperti ini nanti ya. Ini sudah sangat bagus sekali karena tipe dari stek tadi saya sampaikan, area batang ini kalau bisa dipenuhi dengan media yang padat akan tetapi poros ya. Itu
syaratnya ya, triknya ya. Stek itu seperti itu ya, seperti ini. Kemudian kita siapkan media tanamnya, di dalam pot baru. Tadi saya sampaikan media tanam kita memakai karang bakar, bisa ditambah dengan pasir malang atau boleh ditambah dengan sekam biasa ya. Oke, kita siapkan dulu potnya ya. Ini kita memakai pot untuk kita gunakan nanti sebagai semainya ya, menyemai yang sudah tadi kita potong dan kita berikan floral foam seperti ini ya. Ini ya, dengan cara ini semainya hampir bisa dipastikan 100% berhasil ya, 100% hampir dipastikan berhasil. Cara yang sangat bagus sekali. Jadi kakak kalau punya tanaman aglonema seperti ini ya, kan jenisnya banyak sekali itu ya, ada Big Crow, ada lipstick, ada margareta, ada yang ID yang mahal-mahal juga ada Golden Hope, ada Minion, ada Moonlight dan lain-lain yang bagus-bagus dan mahal-mahal. Itu caranya rata-rata itu juga menggunakan cara seperti ini dan hampir dipastikan 100% bisa berhasil. Luar biasa ya. Sekali lagi, ini setelah seperti ini kita siapkan potnya menyesuaikan besar tanamannya. Ini tanamannya remaja, jadi potnya juga tidak begitu besar seperti ini ya. Kemudian kita masukkan media tanamnya. Tadi kita menggunakan media tanam sekam bakar ya, kita menggunakan sekam bakar, kita masukkan seperti ini ya, seperti ini. Boleh ditambah malang, bisa memakai pasir malang ya. Kita masukkan media tanamnya seperti ini ya, sudah. Kita masukkan media tanamnya seperti ini, cukup diketuk-ketuk agar dia rata sendiri. Media tanamnya seperti ini ya, jadi sekitar setengah dari potnya. Kita tambah sedikit, sekitar setengah dari potnya seperti ini ya, udah kelihatan. Kemudian ini semaian tadi kita letakkan di atas seperti ini ya. Kemudian tangan kiri menahan tanamannya agar tidak goyang ke sana kemari. Kemudian tinggal ditimbunkan medianya seperti ini ya, seperti ini sampai kemudian menutup area batang. Cukup diketuk-ketuk, tidak perlu dipadatkan, cukup diketuk-ketuk saja ya, seperti ini ya. Ketuk seperti ini ya. Cara ini bisa dipakai untuk semua jenis aglonema ya, semua jenis aglonema, karena jenis aglonema banyak sekali, ragamnya banyak sekali. Kalau yang sudah memiliki banyak aglonema mungkin tahu ya jenisnya apa saja. Kita juga sering dengar atau sangat populer di negara kita ada namanya Pak Greg Hambali. Beliau seorang profesor, ahlinya aglonema, ahlinya aglonema. Tapi beliau sudah almarhum, sudah meninggal kan, tapi jasanya luar biasa dalam budidaya atau peraglonemaan, luar biasa. Jadi seperti ini, cukup diketuk-ketuk seperti ini ya, tidak perlu ditekan kan, tapi cuman diketuk-ketuk seperti ini ya. Ini udah rapi seperti ini, saya dicek ya, seperti ini ya, sangat mudah sekali. Ini sekali lagi cara seperti ini hampir 100% berhasil ya, hampir 100% berhasil. Kita siram dengan menggunakan air biasa, tidak perlu pakai air nutrisi, pakai air biasa saja, disiram penuh ya. Kemudian ini yang tadi potong ya, yang sudah dipotong tadi, ini setelah kita kasih penutupnya, bagian lukanya kita tutup dengan menggunakan sarana penutup ya. Bisa memakai apa saja, bisa memakai pot seperti ini, tutup seperti ini. Udah sekalian ya,
Dengan memakai tutup seperti ini, kelembapannya kembali tinggi, penguapannya berkurang, dan kalau bisa tidak kena air hujan ya. Kalau hujan bisa ditempatkan di area yang tidak kena air hujan. Cukup mudah sekali kan ya, seperti ini ya. Nanti kalau dia tumbuh dan sukses, dia akan menjadi rumpun seperti ini ya, minimal 2 atau bahkan bisa lebih, tergantung dari kesehatan tanamannya ya. Seperti ini udah jadi, tinggal apa yang terakhir, tinggal penyiraman. Kalau penyiraman sangat mudah, tinggal ngocorkan air. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan dalam penyiraman, nanti saya sampaikan ya. Saya siapkan dulu ya, seperti ini ya. Ini hasil dari semaian. Ini ditempatkan di area yang sejuk, sedikit lembab, dan tidak terkena air hujan langsung. Ini nanti hampir 100% dia akan jadi atau tumbuh dengan baik ya. Ya, jangan sekali-sekali ditempatkan di area yang kena sinar matahari, karena nanti penguapannya tinggi dan menjadi gagal. Intinya kalau kita semai ini adalah bagaimana mengeluarkan akarnya ya. Bekas yang potongan tadi keluar akarnya, kemudian di akar tersebut bisa menyerap nutrisi, kemudian dia gunakan untuk menumbuhkan bagian atasnya ya. Boleh juga disungkup, tapi kalau saya biasanya cukup di area yang lembab begitu, kemudian disiram, diperhatikan, nanti bakalan tumbuh dan sangat mudah sekali ya. Seperti ini. Langkah terakhir adalah penyiraman. Penyiraman tidak perlu memakai nutrisi ya, tidak perlu pakai nutrisi. Ada yang memakai B1 atau pakai POC ya, pupuk organik cair gitu. Sebenarnya tidak perlu. Kalau penyemaian ini tidak perlu pakai nutrisi, cukup menggunakan air saja, air keran juga boleh ya, tidak perlu pakai nutrisi ya. Justru kadang kalau pakai nutrisi nanti medianya menjadi asam dan terjadi kerusakan pada medianya, atau paling tidak basah. Jadi untuk penyiraman tidak perlu pakai nutrisi atau pupuk. Kalau saya ya, pengalamannya tidak perlu, pakai air saja. Nanti saya kasih tahu bagaimana caranya penyiraman yang benar untuk penyemaian ya, penyemaian tanpa akar. Nanti saya kasih tahu. Jadi untuk penyemaian ini jangan asal siram. Sekali lagi, tidak perlu memakai pupuk ya, tidak perlu memakai pupuk apapun, tidak perlu pakai POC atau pupuk yang lain gitu ya, atau bahkan nutrisi B1, tidak perlu, pakai air biasa saja. Dan caranya ya, ini juga penting, bisa diperhatikan caranya untuk memupuk pertama kali dari semaian ini juga penting. Saya ambilkan airnya dulu. Penyiraman pertama kali pasca setek ya. Sekali lagi, tidak perlu memakai pupuk sia-sia ya. Di boros pupuk, tidak usah memakai nutrisi, tidak usah beli gitu ya untuk semai. Memakai air biasa saja. Kita siram seperti ini, disiram merata dulu ya, disiram merata seperti ini, siram merata ya, merata. Yang perlu diperhatikan adalah ya, bisa dilihat ini cara penyiramannya ya. Cara penyiraman seperti ini, diusahakan full kenyang air. Cara penyiraman pertama itu full kena air ya, full kenyang air, jadi sampai kemudian dia keluar seperti ini. Ini penyiramannya ya, menggunakan pot yang lubangnya banyak di bagian bawah. Kemudian dipastikan untuk hasil kocorannya di bawah ini sudah bersih ya, jangan sampai keruh gitu ya. Kalau bisa bersih seperti ini sudah cukup. Jadi penyiraman pertama sangat penting sekali ya. Kemudian bagaimana dengan yang bagian atas yang kita potong? Yang kita potong ini tidak perlu disiram, cukup ditutup saja seperti ini ya. Semuanya terima kasih sekali sudah bergabung, dan ini tadi sudah selesai. Banyak yang kita pelajari bagaimana cara budidaya tanaman hias aglonema ya. Dan terima kasih untuk semuanya. Untuk sementara kita selesaikan dulu, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa tetap semangat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.